Indonesia adalah salah satu negara paling berwarna di dunia. Ratusan suku dengan ratusan bahasa yang berbeda, agama dan keyakinan yang beragam, serta gejolak penduduknya yang dinamis, dapat saja dengan mudah jadi sumber konflik. Peran menjaga keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat mustahil jika hanya bertumpu pada Polri saja. Beragam komponen dan potensi masyarakat diharapkan turut serta berpartisipasi aktif dalam menjaga kondusivitas keamanan dan ketertiban. Pembinaan, pendampingan, dan koordinasi beragam potensi masyarakat dalam menjaga aman dan tertibnya lingkungan menjadi tanggung jawab Direktorat Pembinaan Potensi Masyarakat atau Ditbin-Potmas. Direktorat ini berada di bawah Korps Pembinaan Masyarakat Badan Pemelihara Keamanan Polri. Di direktorat ini dibahas beragam strategi untuk meningkatkan kinerja dan sinergi dengan berbagai potensi masyarakat. Kajian-kajian terkait potensi masyarakat, peningkatan profesionalitas, standarisasi hingga evaluasi kinerja menjadi tugas dan tanggung jawab direktorat ini. Direktorat Pembinaan Potensi Masyarakat itu di bawah Korbinmas Bahar Kampori, bertugas untuk menyusun kebijakan terkait di dalam pembinaan para potensi masyarakat, khususnya mereka para pengemban fungsi kepolisian terbatas. Di antaranya adalah kepolisian khusus, Satkamling, dan satuan pengamanan, termasuk Badan Usaha Jasa Pengamanan. Dari sinilah lahir berbagai kebijakan-kebijakan yang akan diimplementasikan oleh satuan wilayah, seperti aturan seragam, kurikulum pembentukan standarisasi kompetensi, hingga pengaturan upah dan jenjang karir, termasuk pengaturan perusahaan-perusahaan terkait alidaya maupun asosiasi-asosiasi yang memayungi profesi ini. Partisipasi aktif masyarakat dalam hal keamanan dan ketertiban diwadahi dalam sebuah sistem keamanan swakarsa. Satuan Keamanan Lingkungan atau Satkamling menjadi salah satu potensi masyarakat yang dikembangkan, didampingi, dan dibina oleh Satuan Wilayah Polri, khususnya Satkerbinmas. Satkamling sekarang kita lakukan revitalisasi. Selama ini Satkamling kurang mendapatkan sentuhan, sehingga kita lakukan revitalisasi supaya mereka semakin bergairah dalam menyelenggarakan pengamanan secara swakarsa. Mendorong inisiatif masyarakat agar secara mandiri menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan mereka menjadi salah satu program nyata Polri. Dengan melakukan pendekatan tulus dari hati, anggota Polri melakukan pendampingan dan pembinaan secara kontinu. Melebur bersama anggota masyarakat, memudahkan anggota Polri untuk mendapatkan informasi terbaru demi mengantisipasi potensi gangguan keamanan yang mungkin terjadi. Fungsi prediksi dan deteksi dini menjadi kekuatan yang dituntut Polri saat ini. Sementara, keakraban yang terjalin akan memudahkan anggota Polri untuk menyosialisasikan berbagai program dan informasi penting demi terjaganya kondusivitas keamanan wilayah. Bali dapat menjadi contoh daerah dengan sistem pengamanan swakarsa terbaik. Terdapat sebuah kearifan lokal di sana, di mana setiap wilayah adat atau banjar mempunyai satuan pengamanan desa adat masing-masing. Pecalang sangat berwibawa dan disegani oleh masyarakat. Aturan yang dikeluarkan desa adat wajib dipatuhi oleh siapa saja, dan pecalanglah yang bertugas untuk memastikan bahwa tak seorang pun yang berani melanggarnya. Ya, siapapun akan segan untuk berurusan dengan pecalang, sebab mereka sangat disiplin dan tidak kompromi dalam menegakkan aturan adat. Sementara di lingkungan urban seperti perkantoran, mal,
industri dan perumahan, Satuan Pengamanan atau Satpam menjadi mitra kepolisian dalam menjaga aman dan tertibnya wilayah tugas mereka. Menyandang wewenang kepolisian terbatas, Satpam menjadi andalan bagi Polri dalam menjaga kondusivitas, keamanan, dan ketertiban. Pembentukan dan pembinaan Satpam menjadi tanggung jawab bagi Ditbin Potmas melalui jajaran Satuan Wilayah Polri. Peningkatan profesionalitas Satpam saat ini menjadi perhatian tersendiri bagi Polri. Ditbin Potmas telah lama mendorong agar Satpam menjadi sebuah profesi yang mulia. Ini artinya membutuhkan standarisasi kinerja, profesionalitas tampilan, hingga kompetensi yang akan berpengaruh pada pengupahan dan jenjang karir. Hal ini ditujukan untuk meningkatkan citra dan marwah profesi ini. Pengaturan detail mulai dari seragam, jam kerja, hingga aturan berserikat menjadi bukti seriusnya Polri dalam membela hak mitranya ini. Yang pada ujungnya, Polri mengharapkan postur Satpam menjadi profesional dan disegani oleh masyarakat. Pengembangan sistem pengamanan swakarsa dan pembinaan Satpam menjadi tanggung jawab Subdirektorat Pembinaan Keamanan Swakarsa atau Subditbin Kamsa, satu dari 3 subdit di bawah Ditbin Potmas. Selain Subditbin Kamsa, Ditbin Potmas juga membawahi Subdirektorat Pembinaan Analisa dan Evaluasi Polisi Khusus atau Subditbinanev Polsus, serta Subdirektorat Kompetensi Satuan Pengamanan dan Polisi Khusus atau Subditkom Satpam Polsus. Di beberapa kementerian dan lembaga, terdapat tantangan keamanan dan ketertiban yang secara khusus juga membutuhkan penanganan khusus. Kebutuhan anggota khusus dengan kewenangan kepolisian terbatas dibutuhkan dalam hal ini. Contohnya adalah pada perjalanan kereta api. Dibutuhkan satuan pengamanan khusus di lingkungan kereta serta stasiun. Tugas ini diemban oleh polisi khusus kereta api. Pembentukan, pembinaan, dan evaluasi kinerja mereka menjadi wilayah kerja Ditbin Potmas melalui Satuan Wilayah Polri. Contoh lain adalah polisi kehutanan. Saat ini, ada 2 kementerian atau lembaga yang mempunyai satuan polisi kehutanan, yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK, serta Perusahaan Umum Kehutanan Negara atau Perum Perhutani. Dalam menjalankan tugas pokoknya, yaitu perlindungan dan pengawasan hutan di wilayah yang menjadi area tugasnya, polisi kehutanan mendapat pembinaan dari Polri. Di lembaga pemasyarakatan, terdapat polisi khusus yang berwenang melakukan tugas kepolisian terbatas di lingkungan lapas. Mereka bertugas menjaga kondusivitas keamanan dan ketertiban lapas, mulai dari pintu masuk hingga sel tahanan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai satuan polisi khusus cagar budaya. Sementara Kementerian Kelautan dan Perikanan mempunyai polisi khusus pengawas pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil atau PWP3K. Selain itu, ada 2 satuan polisi khusus karantina yang berada di bawah Kementerian Pertanian dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Keduanya memiliki wewenang kepolisian terbatas dalam pengawasan lalu lintas komoditas pertanian dan perikanan, terutama antar pulau maupun antar negara. Koordinasi dengan kementerian dan lembaga yang memiliki satuan polisi khusus ini dilaksanakan Ditbin Potmas melalui Subditbin Anev Polsus. Sinergi di lapangan hingga evaluasi kerja bersama untuk membuat kebijakan strategis bersama menjadi salah satu tugasnya. Sementara
Dalam pengoperasian, masing-masing kepolisian khusus ini menginduk di KL mereka masing-masing. Kurikulum pelatihan untuk anggota Satpam dan kepolisian khusus sudah kita lakukan perbaikan-perbaikan sesuai dengan SKKNI yang telah ditentukan dari Kementerian Tenaga Kerja. Sehingga kurikulum yang baru ini benar-benar menjawab tantangan tugas para Satpam di area kerjanya masing-masing. Kemudian regulasi-regulasi lain diantaranya adalah Perpol nomor 4 tahun 2020 tentang pengamanan swakarsa. Ini juga menjadi penting karena perubahan-perubahan yang sangat dinamis sehingga perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian dengan tuntutan tugas. Salah satu program kerja Ditbin Potmas saat ini adalah membuat standarisasi kerja profesional beragam potensi masyarakat. Sebagai contoh adalah standarisasi kompetensi kerja Satpam. Bekerjasama dengan Lembaga Standarisasi Profesi Lemdiklat Polri, Ditbin Potmas membuat ujian kompetensi Satpam sesuai dengan jenjang masing-masing. Dari ujian kompetensi ini akan dikeluarkan sertifikat sebagai tanda kompetensi kerja profesional mereka. Sertifikat ini menunjukkan bahwa Satpam yang lulus telah mempunyai beragam kemampuan dalam menghadapi beragam situasi sesuai dengan jenjangnya. Sertifikat ini juga menunjukkan bahwa mereka layak dan mampu mendapat wewenang melakukan tugas kepolisian terbatas. Uji kompetensi pada masing-masing jenjang Satpam ini dilakukan oleh mereka yang telah mendapat pengakuan sebagai asesor. Proses pembentukan menjadi asesor ini juga melewati beragam ujian ketat, hingga mereka dipercaya dan mampu untuk menjadi penguji. Pengembangan konsep dan sistem kompetensi ini menjadi bidang kerja Ditbin Potmas melalui Subdit Komsatpam Polsus. Menyiapkan asesor, sinergi dengan lembaga standarisasi, hingga menyusun kebijakan strategis terkait kompetensi Satpam dan Polsus dilakukan oleh Ditbin Potmas melalui Subdit ini. Di SDM Polri barangkali selama ini fungsi Bimas dianggap tidak menarik, tetapi pada perkembangannya orientasi kepolisian adalah ke pencegahan kejahatan. Dalam pencegahan kejahatan, fungsi Binmas dan fungsi Sabara inilah mendapat porsi tugas yang lebih besar, sehingga nanti fungsi-fungsi penegakan hukum adalah sebagai langkah terakhir. Kurikulum sudah kita perbaiki, para instruktur latih Satpam sudah kita lakukan peningkatan kemampuan. Nanti pada tahapan berikutnya akan kita lakukan uji sertifikasi sehingga para instruktur ini benar-benar kompeten dan mendapatkan pengakuan kompetensinya melalui uji kompetensi. Semua rangkaian kebijakan yang keluar dari meja kerja Ditbin Potmas bermuara pada satu hal, yaitu terjaganya kondusivitas keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat. Kepolisian akan selalu hadir mendampingi mereka, menyelenggarakan kegiatan sehingga lingkungan atau tempat tinggal mereka benar-benar aman, bebas dari gangguan, sehingga warga masyarakat dapat beristirahat dengan tenang, tidur dengan nyenyak, beraktivitas juga akan dapat berjalan dengan baik, lingkungannya benar-benar aman, tidak ada gangguan suatu apapun. Harapannya, masyarakat dapat beraktivitas dengan tenang, beristirahat tanpa was-was, hingga pada akhirnya terwujud Indonesia yang selalu damai, aman, dan tertib.